Siti dan juga yang lainnya. Saya persilakan langsung saja kepada yang terhormat, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua bapak-bapak, ibu semua yang ada di sini, Pak Lurah, Kepala Desa Mekarwangi, kemudian Kepala Divisi Desa Mekarwangi, kemudian dari rekan-rekan kontraktor maupun konsultan bina karya yang mengawasi pembangunan jalan tol Cimanggis Pikun. Jadi terima kasih sekali kami bisa bertemu sore ini dengan bapak-bapak perangkat desa Mekarwangi, kemudian dengan warga juga. Jadi nanti mungkin kita bisa diskusi mengenai apa yang menjadi permasalahan desa Mekarwangi ini hubungannya dengan pekerjaan tol. Jadi nanti juga kami juga berharap nanti dari pihak konsultan juga bisa menjelaskan, memberi keterangan prosedur apa yang saat ini sudah dijalani untuk masalah pengadaan seperti jalan akses, kemudian permintaan pengecoran jalan dan lain-lain sebagainya. Nanti kita diskusikan sama-sama. Nanti juga karena di proyek jalan tol ini juga semua yang apa yang kita lakukan itu adalah harus sepengetahuan dari pihak Kementerian PUPR, dalam hal ini BPJT, Pak. Jadi sebetulnya kami juga mengharapkan, dulu kan kita sudah pernah dapat tembusan surat dari Kepala Desa Mekarwangi yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bekasi, Pak. Sebenarnya kami juga berharap ada surat dari Bupati ke pihak BPJT, Pak, karena memang prosedurnya seperti itu. Nanti dari BPJT atau Kementerian PUPR baru menginstruksikan ke kita untuk melakukan studi permintaan tersebut. Itu permintaan yang di luar kewajiban kita dalam pembangunan tol. Kemudian kalau untuk masalah akses ke Makam itu memang dulu sudah kita diskusikan, Pak, untuk mencari alternatif pemindahan akses itu, tapi sampai saat ini juga masih dalam pembahasan di tingkat BPJT untuk memberi arahan kepada kita semua, karena kebetulan juga lokasi yang dipakai jalan itu adalah di bantaran sungai, Pak, ya. Jadi nanti sebenarnya ada dengan badai sungai, selain dengan bina marga juga dengan badai sungai, dan itu juga dulu sudah dalam proses pengurusan daripada desain dari yang direvisi oleh dari pihak konsultan, Pak. Kemudian untuk selanjutnya, Pak, mungkin dari Pak Dino mau memberikan sedikit itu. Baik, terima kasih. Yang terhormat Pak Lurah beserta jajarannya, Ibu, Bapak, warga Desa Mekarwangi, serta konsultan dan kontraktor. Saya dari CCT, Pak Dino, baru 4 bulan saya memimpin proyek ini. Sesuai agenda kita, jadi kan seperti Bapak Lurah sampaikan bahwa ada usulan pembuatan jalan menuju Makam, pembuatan lurah Sungai Sadang, ya, sama pengecoran jalan. Pada prinsipnya untuk CCT itu usulan dari warga itu tidak ada masalah sepanjang CCT itu punya kewenangan, Pak. Contohnya seperti jalan menuju Makam. Selain asal jangan tidak membebaskan lahan, bisa kita putuskan, Pak.
Tetapi kalau berhubungan dengan pembebasan lahan akibat kurang lebar, nah itu prosesnya panjang Pak. Kita harus ada Pak Bupati harus usulan ke Bupati, surat ke PUPR Pak, karena berkaitan dengan pembebasan lahan. Gitu Pak. Jadi ada prosedur yang harus kita jalankan sesuai. Tapi kalau sepanjang hanya jalan desa untuk menuju sana, kurang lebih 2 meter, sepanjang itu bisa, kita langsung cepat. Itu kalau nomor poin 1 saya rasa nggak ada masalah. Cuma kalau itu memperlebar, karena kan kalau saya bekerja di luar ROW, di luar batas yang sudah ditentukan pemerintah, saya dianggap salah Pak. Bukan kewenangan saya lagi, itu harusnya Kementerian PUPR dalam hal ini BPJT yang akan memutuskan. Begitu juga dengan pembuatan turap. Ini kenapa harus dari Bupati ke BPJT? Itu jangan sampai bentrok dengan program-programnya Pemda Bekasi dengan BPJT, gitu Pak. Ini kalau ada surat dari Bupati, saya bisa bantu. Misalnya Bupati dari suratnya dari lurah kan ke Bupati, Bupati atas surat dari usulan warga dengan Pak Lurah menyampaikan ke BPJT, ini ada program ini. Di sana yang evaluasi, begitu oke, dia membuat desain Pak. Kan dia tahu Pak, itu dia lapor ke BWS, daerah area sungai apa. Nah kalau area sungai kan bukan wilayah saya Pak. Sehingga kalau saya mau begitu melanggar saya bukan wewenang saya. Tapi kalau satu pembuatan jalan sepanjang tidak membebaskan lahan baru, itu bisa kita putuskan langsung ke Pak. Itu peraturan. Yang kedua, masalah pembuatan jalan pengecoran nggak ada masalah nih. Udah dikerjakan ini. Nah, itu juga harus itu di luar FPI. Ada proyek pengaturan jalan dari PU Kabupaten Pak ya, lahannya Pak. Saya mungkin paham ya itu yang di bawah jembatan itu. Nah waktu itu kalau nggak salah itu ada minta penggunaan karena dipakai untuk menjadi alat itu. Sebenarnya itu ujung-ujungnya sudah ada di ujung seberang jembatan itu sudah dicor itu namanya dengan dana 3 bulan berapa ya. Jadi ini kita lihat itu kita pengaturan jalan itu berhenti di sini Pak, yang di bawah jembatan kita itu dulu dengan anggaran masih dipakai untuk mengambil untuk Itu kan berarti program Pemda itu kan? ya tadinya program Pemda Pak ya. Itu maksud saya kenapa harus ada surat bupati ke sana supaya jangan bentrok dengan program Pemdanya itu. Enggak, masalah itu Pak, waktu itu kan memang itu kan program Pemda. Memang kan waktu itu hasil rapat ini nanti mengatakan itu dari Wasita, karena memang Wasita yang bukan karena iya gitu Pak. Coba nanti kan bisa kontraktor wasit kita yang ini. Nah, yang kedua, saya nanti minta untuk jalan ke menuju makam ini itu konsultan bisa menerangkan ya, lebih jelas ya misalnya ya. Lebar berapa, panjang berapa? Nah, Konsultannya siapa? ini ada Pak, supaya gini, supaya wewenang yang ada di saya bisa gunakan. Jadi kalau untuk akses ke makam itu tidak membeli tanah Pak. Katanya kita diarahkan ke Bali saja ke sana ke makam. Itu nggak beli tanah lagi ya? Iya. Nah, Berarti lebarnya hanya seberapanya aja ada. Sekitar 2 meter. 2 meter lah katanya Bapak. Sepanjang berapa? 100 meter atau Ini yang kurang lebih 300 meter. Kalau itu tidak ada masalah. Kalau selama tidak membebaskan lahan, kalau membebaskan lahan ceritanya udah lain, udah lain, itu udah melanggar saya. Nah kalau itu tinggal desainnya nanti saya lihat, itu nanti kan produk airnya MC aja, yang penting bisa seberapa lahan itu bisa digunakan. Kalau kan kita akan bebas lahan, seberapa lahan itu didesain 2 meter kan? Ya kita 2 meter kali 300 meter.
itu untuk makam. Tapi kalau untuk sungai apa itu harus aktif dari Pemda sempat usulkan ke Bupati, Pak. Bupati udah ada nggak dengan usulan Bapak ke Bupati? Bupati ada suratnya nggak? Waktu itu masih zamannya Pak Eka, Pak. Nah itu harus segera Pak, harus Bupati. Iya itu mah nggak ada masalah, Pak. Berarti sekarang kan berarti dua ini, akses makan sama pengecoran. Karena pengecoran itu udah bukan wewenang Pemda lagi sekarang. Karena mereka jawabnya kalau udah wewenang Pemda udah bisa laksanakan. Cuma karena ini yang minta dari pihak ya Waskita Karya. Itu sepanjang berapa yang belum dicoba? 300. Nggak sampai lah Pak, ya. Panjangnya hampir. Ini kan misalnya jalur tol kita nih Pak Gunung yang sebelah itu. Ini dulu ke sini kan ada jalan. Pengecoran stop di sini. Stop di sini apa namanya? Di sini Pak. Iya, tikungan sini. Ini lagi malam kan mengajarkan yang ngecor saya malam tuh dengan batu-batu. Itu pun udah alibi saya gimana caranya. Iya. Sampai 3 kali Pak. Itu mah bisa dari udah mana aja saya. Udah dicor Pak sampai kali. Nah cuma dari kali sampai sana belum. Pangkalan pabrik itu Pak ya. Iya belum ke sana. Itu Ya, saya sekitar 100 meter Pak. Baru jalan kabupaten ya sekitar 6 meter lah. berapa ya Pak? 6 meter lah. Ya, itu kalau mau jelasnya, tolong konsultan bisa terangkan ya, biar nanti antara warga dengan ini biar ada kebayang gitu Pak ya, apa yang menjadi CCT apa bisa kerjaan apa yang tidak gitu Pak, sehingga warga Pak Lurah ngerti prosedur jalur. Nah, usulan saya kalau mau cepat, ini kan juga saya malam di Pantura tuh daerah Jawa itu buat overpass. Bupati sebagai kepala daerah, dia tuh ngirim surat ke PU Pak dengan usulan warga seperti kurang ini nanti di sana tuh orang PUPR membuat program Pak, oh ini dikerjakan bukan dengan ini kan gitu. Dia ada desain. Coba Pak ini, kalau kita bisa lebih jelas. Jalan pertama jalan makam, yang kedua jalan kerja itu. Jalan Bukan jalan desa di bawah posisi di bawah jembatan tol kita. Silakan Pak Irwan. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Desa, kepada Dewan Pemilih dan yang terhormat pimpinan kami Pak Bapak Ibu sekalian, salam sehat semua. Mohon izin Pak, saya menjelaskan sebetulnya memang untuk jalan ini sudah ada desain dari kami sudah lama Pak. Dan memang ya yang kami lakukan hanya sesuai di dalam RW kami yang tidak terpaksa. Cuma memang kami itu menunggu surat dari BPJT atau Bupati ke BPJT itu yang sebetulnya yang kami tunggu. Jadi kalau sudah ada sudah kami share langsung. Cuma berhubung mungkin dari pemerintah kabupaten belum ada surat ke BPJT itu yang sebenarnya jadi tertunda. Tapi kebetulan tadi pimpinan kami sudah ngasih opsi Pak, kalau memang di ROW apa artinya seadanya tanpa menambah lahan, itu kami bisa, jadi Pak pimpinan kami bisa memutuskan Pak. Jadi kalau memang bisa seadanya mau, kami bisa laksanakan. Cuma kami sudah desain Pak, mungkin nanti saya mau izin Pak, ini ada beberapa desain. Jadi ini tuh memang maksudnya kami lebarnya hanya 2 meter Pak, langsung cukup hanya untuk satu ambulan mungkin ya. Jadi 2 jembatan untuk kondisi Pak. Tambah ini. Jadi dari jalan, jadi maksud dari jalan lagi nunggu, iya, lagi ngusir ke bawah sini, nah ini makamnya. Ini kan masih ada di antara biasa. Ini sudah sungai. Kalau di sini Ini sudah sungai. Pak. Ini batas sungai Pak. Gitu. Nah ini RW ini adalah batas lahan yang kami punya Pak yang dilepaskan. Itu batas kami kalau ke sini sudah di luar batas kami. Seperti itu. Jadi ini sudah meter sekali dengan struktur yang ada. Ini yang kami mampu adalah maksimum 2 meter. Itu yang untuk
untuk ini untuk jalan makam. Lalu untuk Panjangnya berapa? panjangnya totalnya dari ujungnya 196 meter, tepatnya 196 Itu maksimal yang bisa dibuat gitu. itu maksimumnya sampai dengan tengah makam, Pak. Sampai maksudnya di ujung di antara makam tengah-tengah, Pak. Kalau ada bapak Maksudnya ini kali bisa nggak digeser itu mau lagi Bapak, kalau masalah kali sadar, betul Pak, kali sadar ini seperti Pak Desa itu kan terdaftar di Kabupaten Bawang. Kami tidak punya wewenang sama sekali Pak untuk menguatkan sungai itu sama sekali kami tidak, karena itu bukan bagian dari PU Pak, itu adalah BPWS Pak. Jadi suratnya pun nanti sebetulnya kalau setahu saya itu terpisah, bukan ke BPJT ke kami kalau mau minta surat, tapi ke BPWS Pak, karena udah beda kewenangan antara PU dengan BPWS. Mohon izin Pak. Maksud yang tidak boleh ada kewenangan ngutak-atik itu apa? Misalnya membangun batas, tapi itu kan ada wilayah jalan dan ada wilayah sungai Pak. Nah wilayah sungai itu adalah kewenangan BPWS Pak. Badan Balai Besar Wilayah Sungai Cilun Sadari ya, Cilun Sadari Pak. Jadi sebetulnya segala izin kalau ada pergeseran atau ada pembangunan apapun di pimpinan itu harus izin yang mereka harus dipersetujukan mereka. Karena kita rencananya belum tahu ada rencana seperti apa di depan. Itu yang jadi sebetulnya si sarang ini tidak berarti kita bisa ada di luar RW mereka, apa di dalam RW mereka nanti ya, bisa mata-mata Pak. Kalau dilihat ini sudah yang di luar itu sudah bisa. Kalau tadi surat sudah saya sampaikan setelah itu membantu pada Polda Siliwangi untuk jalan yang pembangunan tadi itu nanti kami akan ini lagi Pak APT dengan bos kita Pak, beberapa panjangnya nanti kita akan dengan pimpinan kami akan berdiskusi dengan Pak perihal itu. Nanti mudah-mudahan ada solusinya yang untuk pengecoran jalan yang ada. Mungkin dari saya sebentar itu dulu Pak. Saya tanyakan. Silakan Pak kalau ada kita diskusi atau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Unsur dari CCTV yang sudah menyampaikan pembahasan. Intinya Bapak-bapak, selama jalan ini tidak keluar dari RW itu bisa dimanfaatkan. Jadi sebelum saya sampai berikan waktu untuk Bapak sekalian untuk bertanya, saya ingin menambahkan juga dari Badan Permusyawaratan Desa, karena saya ini sebagai legislatifnya Pak ya. Jadi kami memohon dengan sangat gitu. Yang kami harapkan adalah kapan waktu pengerjaannya, betul nggak Pak? Waktu pengerjaannya kapan? Karena ini berkaitan dengan kebutuhan orang meninggal. Kita semua bakal mati, betul nggak Pak? Nah, Bapak-bapak bayangin kalau orang mati sampai nggak bisa masuk ke makam seperti apa Pak? Nah ini makanya saya tidak mungkin warga kita, masyarakat Pak, kalau ngerti yang namanya CCT, betul nggak Pak? Kalau ngerti disuruh sono apa ke PUPR, suruh ke Bupati, ketemu belum pernah Pak. Bapak-bapak ini adalah orang-orang yang tinggi semua jabatannya. Sangat mudah sekali Bapak itu menghadap kepada Bupati dengan surat yang kami buat dari desa, betul nggak Pak? Jadi jangan mempersulit warga intinya, gitu Pak. Kita ini nggak menuntut apa-apa, betul Pak? Kita ini menuntut sosialnya saja. Begitu banyak usulan di awal pembukaan pembangunan tol ini, bahkan ada dana sosial, ada dana pengumpulan, tapi ini sudah kita lewatkan, tidak kita rasakan itu Pak, betul nggak? Sekarang kita butuh ini, butuh 3 usulan ini yang dulunya ada, jadi ada, gitu aja, betul nggak? Jangan sampai yang nggak ada diada-adain.
jalan kami dulu kita sudah dengan kepala desa mengajukan usulan untuk pengecoran jalan desa ya sepanjang kurang lebih 300 meter karena ada pengerjaan pembangunan tol ya. Dengan diskusi dan kebijakan kepala desa, jalan ini disetop. Akhirnya sampai pengerjaan sekian tahun sampai detik ini jalanan belum ada. Kami usulkan kembali Pak, asal biar tahu aja nih. Kami usulkan dengan program pembangunan dari usulan dana APBDes. Ini kalau dihitung-hitung ini udah kerugian kita Pak. Jadi yang harusnya itu dana harus dialokasikan untuk pengecoran jalan lain, akhirnya kami alokasikan karena kita menimbang sudah sangat mengkhawatirkan. Banyak orang yang berjatuhan di situ, ya. Makanya dana yang harusnya tadinya untuk pembangunan yang lain kami alokasikan separuh jalan itu untuk pengecoran. Yang harusnya ini tanggung jawab oleh pengembang proyek pos kita atau proyek pengerjaan tol ini. Karena kalau kita melihat dari Dispenda itu udah usulan itu udah dipenuhi Pak, bahwa mereka itu sudah memberikan dana untuk pengecoran. Karena dihalangi oleh adanya kegiatan proyek pembangunan, maka akhirnya kita tidak dapat itu proyek itu. Padahal di sana sudah ter-ACC sehingga kita ini kebingungan Pak. Kalau mengusulin lagi nggak di ACC itu Pak. Karena kita udah di ACC usulan kami itu dari pemerintah daerah. Harusnya dulu udah dicor semua dan di sana udah terchecklist. Sudah usulan ini sudah terkabulkan. Tapi dengan realisasi di lapangan ini kan akhirnya tersendat oleh pengerjaan tol. Nah maka tanggung jawab ini kan akhirnya disinilah kita menuntut tanggung jawab dari pembangunan tol, baik dari CCC ataupun waskita. Sampai akhirnya kami diskusi harusnya perehaban. Ini bapak-bapak biar tahu, yang harusnya itu anggaran dana perehaban jembatan, ya, akhirnya kami batalkan Pak. Untuk pengecoran jalan itu tadi itu yang depan SPP itu harusnya perehaban jembatan Pak, anggarannya. Karena berpikir kami hanya jembatan direhab buat apa kalau jalanannya amburadul. Akhirnya kami alihkan Pak. Itu udah kerugian kita, jembatan kita nggak direhab. Gitu Pak. Ini mohon dimengerti Pak, mohon maaf ya. Kita menyampaikan intinya ini adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan kepala desa, bukan kepentingan pribadi. Kami ingin usulan-usulan ini agar cepat dan kalau bisa sekarang bisa diputuskan kapan waktunya, harinya, bulannya. Jadi kalau tertele-tele warga nggak ngerti arah lurus ke sana sini. Apalagi Bapak konsultan, Bapak harusnya lebih proaktif dengan saya, dengan Pak Lurah. Seperti apa bangunannya? Sekarang saya baru ketemu ini Pak konsultan. Gitu. Jadi mau apa ini Pak? Ini biar pengajuannya juga terbuka Pak ya. Gitu. Sekarang saya silakan bapak-bapak yang mewakili untuk